fantastis. Yes, yes, yes. Oke, seminggu kita sudah berlalu. Kini kita kembali bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Makassar. Kali ini akan dipandu oleh Kak Helen dan sama Kak Eva dan organis kita Amang Situa PBM Simanjuntak yang akan meragenda dalam ibadah kita hari ini Amang Situa P Situmayang. Dan yang akan menyampaikan firman dalam ibadah kita yaitu Inang Diakones Elvina Boru Sinaga. Ya, seperti tadi lagu kita sudah awali dengan lagu yang mengajak kita bersukaria, semangat kakak ya. Meskipun kita masih ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita kakak ya. Nah sekarang kita tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk dalam ibadah. Kita kakak ajak adik-adik semua berdiri. Kita angkat satu pujian, apa lagunya kakak? Allah hadir bagi kita. Ya, dari Kidung Jemaat 18. Nyanyi semua adik-adik ya, semangat ya. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat lakukan kedamaian dan kebenaran itu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan yang ke-9 dan maksudnya, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak mulai berapa kakak? Mulai 6 kakak. Nah, dan guru-guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Di
hati diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu ayat hafalan untuk minggu ini adalah 5 Musa Onom ayat 5. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong Obat melalui video berikut ini. Musa Onom ayat 5. Jala ikon haholonganmu Jahoba, debatam sian nasa roham, dot sian nasa teatem, dot sian nasa gogom. 5 Musa Onom ayat 5. Jala ikon haholonganmu Jahoba, debatam sian nasa roham, dohot sian nasa atem, dohot sian nasa gogom. 5 Musa Onom ayat 5. Jala ikon haholonganmu Jahoba, di batam sian nasa roham, dot sian nasa atem, dot sian nasa gogom. 5 Musa Onom ayat 5. Jala ikon haholonganmu Jahoba, di batam sian nasa roham, dohot sian nasa atem, dohot sian nasa gogom. 5 Musa Onom ayat 5. Jala ikon haholonganmu Jahoba, debata sian nasa roham, dohot sian nasa atem, dohot sian nasa gogong. 5 Musa Onom ayat 5. Jala ikon haholonganmu Jahoba, debatam sian nasa roham, dohot sian nasa atem, dohot sian nasa gogom. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Ya, kembali kita angkat pujian. Kali ini lagunya apa kakak? Molohodo Lui Uton. Ya, dari buku ND 697. Oh
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, apa pengumuman kita minggu ini, Kakak? Nah, adik-adik, untuk pengumuman kita minggu ini buat adik-adik yang ulang tahun mulai tanggal 5 Juli sampai 11 Juli 2021, yaitu siapa kakak ya? Ella Siahaan, Jessica Silvaro, dan juga mungkin ada adik-adik yang mungkin tidak kakak semuanya. sebut. Kita sama-sama tetap mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Yang kedua, ayat hafalan. Kali ini khusus horong 1, yaitu terambil dari Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, khusus horong 1. Kirim videonya ke WA horong 1 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 30. Yang berikutnya apa kakak? Kita jangan lupa ya kak, sekolah minggunya tetap apalagi protokol situasi sekarang semakin memprihatinkan juga ya kakak ya. Kita tetap harus menjaga, mengikuti protokol kesehatan 5M. Yang pertama apa kakak? Mencuci tangan. Yang kedua memakai masker. Kalau sekarang himbauan pemerintah kita memakai masker dua jenis ya. Satu masker kesehatan, di luarnya masker kain kalau kita mau keluar rumah. Kalau di dalam rumah ya nggak apa-apa. Jadi wajib ya 2 masker. Yang ketiga apa kakak? Menjaga jarak. Ya, yang keempat kita menghindari kerumunan. Dan yang kelima mengurangi mobilitas. Ya. Jadi pesan kakak buat adik-adik yang seharusnya minggu depan sudah harus masuk sekolah ya, kita dengar minggu depan sudah harus masuk sekolah, tapi dengan kondisi sekarang pemerintah menghimbau kita supaya tetap lebih baik di rumah kalau memang tidak penting-penting amat, dan kita tetap ingat itu protokol kesehatan ya, dan jangan lupa makan makanan bersih, dan yang paling utama kita berserah kepada Tuhan. Itu aja kakak ya. Nah, sekarang kita akan menyanyi satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Apa lagunya kakak? Mari kawan semua. Mari kawan. Semangat ya jadi ya. Kita bergandeng tangan
Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang menyertai kami hingga pada hari Minggu yang berbahagia ini. Kami kembali dapat beribadah, menaikkan pujian dan syukur kami. Kiranya Tuhan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, jaga hati dan pikiran kami, tuntun kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bertemu kembali pada hari Minggu ini. Ya, Inang boleh sapa ya, apa kabarnya? Luar biasa, fantastik, yes. Kalau Inang boleh tanya bagaimana liburannya di rumah? Sekalipun ya, liburan kali ini, penaikan kelas hari ini, tahun ini tidak kemana-mana. Biasanya sudah ada yang merencanakan liburan, baru kalau gereja kita sudah buat sekolah Injil liburan. Aduh, kali ini tidak ada ya. Ya, tapi itu Inang rasa adik-adik sekolah minggu tetap semangat dan tidak menjadi menggerutu ya, karena situasi ya. Karena situasi tidak bisa pergi liburan atau hanya di rumah saja. Tapi Inang percaya adik-adik sekolah minggu di rumah pasti dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, sekalipun apalagi situasi sekarang masih amat menakutkan ya, makin banyak orang-orang yang terkena. Yang luar biasa sedih lagi, anak-anak sudah semakin banyak kena. Bayangkan tahun ini sudah kena hampir 556 anak-anak kena COVID-19, bayangkan. Jadi ini luar biasa. Ini merupakan peringatan bagi adik-adik sekolah minggu ya, untuk tetap di rumah saja. Jangan, kalau tidak ada yang penting-penting keluar, tidak usah, di rumah saja ya. Kalau ada pun yang paling penting ya, ingat tadi seperti tadi pengumuman dari kakak guru sekolah minggu kita, pakai masker begitu ya. Artinya rajin cuci tangan dan lain sebagainya. Karena apa? Kita tidak tahu, kita nanti tertular, nanti kita sakit, itu juga bisa menyusahkan keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Ya adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini di Minggu tanggal 11 Juli 2021, firman Tuhan yang boleh menyapa kita terambil dari Efesus pasal 4, dimulai dari ayat 29 sampai ayat 32. Yang percaya semua adik-adik selama ibadah di masa pandemi ini, kalau ibadah selalu menyediakan ya, disediakan Alkitabnya. Ingat, itu ibadah, harus diikuti. Kalau dibilang kakak-kakaknya tadi, kakak guru sekolah minggunya berdiri. Kalau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, sama-sama mengucapkannya, ingat, ini tetap ibadah sekalipun tidak di gereja, beribadah di rumah. Nah, tadi kakak ulangi ya, Galatia pasal 4 dimulai dari ayat 29 sampai ayat 32. Inang akan bacakan. Demikian firman Tuhan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kali ini kita diingatkan bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau dikatakan dalam nats kita, renungan kita, cerita Alkitab kita pada hari Minggu ini, bagaimana menjadi manusia baru.
Nah, kalau Inang katakan bentar lagi adik-adik sekolah minggu akan memasuki tahun ajaran baru ya. Kalau tahun ajaran baru, apa saja yang hal baru yang adik-adik sekolah minggu rasakan atau yang dapatkan? Apa? Mungkin orang tua bapak ibu atau mama bapak sudah beli apa? Sudah beli buku, iya. Sudah beli pensil, sudah beli tas, sekalipun padahal nanti bilang, ini kan aku sudah naik kelas, belilah katanya ya, padahal masih online loh katanya. Enggak apa-apa ya, yang penting baru ya, itu kan apresiasi dari mama bapak ya. Ada lagi katanya belilah sepatu baru. Nah, kalau contohnya, kalau ajaran baru itu apalagi kelas baru ya. Ayo, iya kelas baru. Kemudian apalagi? Wah, wali kelas baru. Nah, kalau dikatakan tadi Inang katakan kalau ajaran baru berarti ada hal yang baru. Nah, kalau di sekolah minggu kita apa? Nah, dia dulu yang horong 1 naik ke horong 2, yang horong 2 ke horong 3, yang horong 3 naik ke horong 4, yang horong 4 sekarang sudah dewasa, wah sudah masuk remaja. Kayak kemarin Inang lihat, wah ini anak sekolah minggu Inang sekarang sudah gereja remaja. Inang bilang begini, berarti Inang sudah lama di Makassar ya? Iya, wah sudah besar-besar, sudah remaja, ganteng-ganteng, cantik-cantik lagi. Berarti ada hal yang baru ya kalau kita sudah naik ke tingkat yang baru lagi, naik 1 tangga. Nah, itu juga yang diceritakan lewat ini, cerita Alkitab kita yang judulnya itu manusia baru. Nah, kenapa ayat kita ini mengajarkan tentang manusia baru? Nah, ternyata dulu Paulus itu pergi ke jemaat Efesus, menjumpai orang-orang yang ada di sana yang percaya sama Tuhan Yesus, mengajarkan sama mereka, mengatakan, kalau kau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu harus menjadi manusia baru. Loh, gimana Inang manusia baru? Apa mereka jadi baru lagi, seperti contohnya berubah jadi Power Rangers begitu? Tidak. Ternyata apa yang dikatakan oleh Paulus itu kepada jemaat yang ada di Efesus, mengatakan kalau kau sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu harus manusia baru. Yang dimaksud dengan manusia baru oleh Paulus itu adalah anak-anak atau orang-orang yang menerima Yesus itu harus berperilaku baik, berperilaku sama seperti Tuhan Yesus. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus mengajari orang-orang yang di Efesus dan mengajari kita anak-anak sekolah minggu. Nah, tadi kalau dikatakan tadi di ayat yang kita baca di ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, hal yang pertama diajarkan untuk menjadi manusia baru, ciri-ciri manusia baru itu adalah perkataannya itu adalah perkataan yang orang mendengarkannya itu senang, orang yang mendengarkannya itu terberkati, bukan perkataan yang mencarut ya, atau mengatakan perkataan yang boleh membuat teman-temannya menjadi sedih atau dibully ya. Nah, karena apa? Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Itu bukan ciri-ciri orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Apa yang dikatakan oleh Paulus tadi? Biarlah perkataan yang baik untuk membangun, supaya setiap orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia, supaya setiap orang yang mendengarnya dia merasa senang, gembira. Coba kalau seandainya adik-adik sekolah minggu selama ini sering ngejek temannya, kau gendut. Apa ya gendut kalau bahasa Makassarnya? Betala, katanya begitu kan. Ternyata orang yang teman kita gendut itu merasa sedih, akhirnya dia nanti ke rumah gak mau makan. Aduh, repot juga ya. Nah, kemudian kalau kita bilang, kau ya jelek sekali, jelek kali bajumu, itu aja bajumu, begitu. Atau kalau adik-adik sekolah minggu pernah melakukan begini, kau nilaimu begitu, aku lebih bagus. Ternyata itu bukan perkataan yang membuat teman kita gembira, tidak. Ternyata yang dikatakan oleh Paulus di sini, anak-anak sekolah minggu itu harus menjadi anak-anak yang berbicara itu menggunakan perkataannya tidak menyakiti orang lain. Coba, kalau seandainya ada yang kita bully,
Kita bully teman-teman kita kata-katai dia, kita ejek dia, kita bilang kita bilang dengan mimik kita yang mengejek dia. Coba kalau dia menangis, kalau dia sakit hati, kemudian kalau dia akhirnya marah, akhirnya berantem, nah ternyata itu akan menimbulkan apa? Perkelahian. Akhirnya apa? Tidak ada lagi kedamaian. Akhirnya anak yang satu dan anak yang satu lagi bisa-bisa jadi tidak berteman. Bisa-bisa jadi artinya datang yang ini yang satu mengadu sama bapak dan mamanya, akhirnya sampai remaja mereka tidak mau lagi berteman. Nah, itu berarti tidak menunjukkan anak-anak Yesus. Dan kalau dikatakan tadi di ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Kalau anak-anak sekolah minggu sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti temannya, menyakiti kakaknya, menyakiti abangnya, menyakiti adik-adiknya, itu mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Kenapa didukakan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu yang mengajari kita untuk berkata-kata yang baik. Karena Roh Kudus itu yang menuntun kita agar menjadi anak-anak yang memperkatakan perkataan damai. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus, buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan lain sebagainya. Kalau kita baca itu adik-adik sekolah minggu dari awal dari pasal ini, apa yang dikatakan Paulus? Nah, kalau ada kau bisa marah, kalau ada contohnya orang yang ngejek kita, tapi apa dinasihati oleh si Paulus? Jangan sampai terbenam matahari. Berarti kita anak-anak sekolah minggu, kalau kita marah sama orang yang menyakiti kita, ternyata Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan amarahmu sampai terbenam matahari kita masih marah-marah. Nah, karena apa? Itu akan menimbulkan dosa, D-O-S-A. Nah, maka kata Paulus tadi di ayat 31, buanglah segala kepahitan, buanglah segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Hendaklah itu dibuang, karena apa? Itu akan merusak. Kalau gak kita buang itu, kita sakit hati sama teman kita, gak kita maafkan dia, bisa jadi itu kita gak bisa berteman lagi, gak bisa kita lagi mengampuni dia. Padahal itu bukan ciri-ciri anak-anak Tuhan. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu bisa mengingat lagu hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, katanya begitu kan, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kenapa dikatakan hati-hati gunakan mulutmu? Karena sering sekali dari mulut ini bisa membuat perpecahan. Mana itu inang, dia berbicara bohong, dia kata-katai orang, akhirnya pecahlah, bertikailah, berantamlah. Atau contohnya kalian di rumah sering berkelahi kan, datang adiknya bilang kata-kata yang menjelek-jelekkan abangnya, menjelek-jelekkan kakaknya, akhirnya berkelahilah, pusinglah mama bapak di rumah. Nah, makanya dikatakan hati-hati gunakan mulutmu. Karena apa? Tuhan melihat dari atas. Bahkan juga apalagi dikatakan tadi lagu kalian tadi, jangan suka membantah, Tuhan itu tidak suka. Apalagi jangan suka nakal, Tuhan itu juga tidak suka. Apalagi jangan suka berbohong, Tuhan juga tidak suka. Karena apa? Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Nah, sama tadi seperti Inang katakan ya, kalau di perikop ini dikatakan manusia baru. Kalau tadi Inang buat contohnya tadi, kalau kita masuk ajaran baru berarti ada hal-hal yang baru. Kalau kita juga beli baju yang baru, berarti baju itu bukan kelihatan ya. Contohnya kalau baju putih itu kita lihat, kita beli baju sekolah kita yang putih, berarti itu tidak ada noda, cerah begitu ya. Demikian juga seperti kita anak-anak Tuhan yang telah Tuhan berkati, yang telah Tuhan berikan kasih karunia-Nya, maka adik-adik sekolah minggu berhentilah untuk mengata-ngatai temannya, membuli temannya, berkata-kata yang tidak sopan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan
Tuhan. Pernah tidak mendengar pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu? Nah, jadi mari menjaga mulut ini, perkataan kita ini, agar itu tidak menjadi batu sandungan sama orang lain. Tapi biarlah mulut ini mengeluarkan kata-kata yang membuat orang gembira, menguatkan orang, membuat orang sukacita. Karena apa? Tuhan menciptakan mulut ini untuk apa? Tadi kalau dikatakan di ayat 29 itu apa? Untuk perkataan yang baik, yang membangun. Nah, apalagi fungsinya mulut ini? Untuk memuji Tuhan, untuk menaikkan pujian dan syukur baginya. Maka jangan sekali-kali melakukan hal yang tidak baik, perkataan kotor atau perkataan yang boleh menjelekkan orang dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau Tuhan mengatakan kepada kita, menasehati kepada kita, tubuhmu ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah kediaman daripada Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh sembarang untuk menggunakan tubuh kita ini untuk hal-hal dosa. Sama tadi ya, Inang ingatkan tadi seperti lagu tadi. Hati-hati gunakan. Kalau ini sekarang hati-hati gunakan mulutmu. Nah, mari kita gunakan perkataan kita itu untuk membangun. Satu lagi yang menjadi penutup untuk adik-adik sekolah minggu, sekarang tidak bisa dihempang ya. Sekarang sudah adik-adik di rumah Inang percaya sudah punya handphone. Semua sudah pintar sekali di dunia digital ini ya. Semua lebih pintar sekarang anak-anak bermain menggunakan handphone, media digital ya. Nah, Inang mau nasihatkan, karena terlalu mudah sekali menggunakan media elektronik ini, hati-hati, jangan terlalu cepat untuk ngetik, mengkomen orang, atau mengkomentari teman-temanmu, mengejek dia. Hati-hati, itu bisa dikenakan undang-undang IT kalau di negara kita. Kalau di kita apa yang kita pelajari itu bisa masuk ke dalam dosa. Nah, kemudian apalagi hati-hati juga anak-anak sekolah minggu. Inang baru dengar ada permainan yang dikritik oleh menteri kita, Menteri Pariwisata. Dia mengatakan gini, ada permainan anak-anak games itu mengeluarkan perkataan yang kotor. Anak-anak itu tidak tahu padahal dalam bahasa Inggrisnya itu adalah perkataan yang jorok. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu harus hati-hati ya kalau ada game permainanmu. Ingat, orang tua juga harus melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak. Nanti bisa-bisa sekarang kemajuan teknologi sekarang bukan malah mendidik, tapi membuat anak-anak sekolah minggu itu malah semakin bobrok perilakunya. Karena apa? Ternyata di dunia digital sekarang banyak hal-hal yang harus disaring. Nah, jadi Inang perlu tegaskan ya, hati-hati apa yang kau nonton, apa yang kau lihat, perlu dilihat ini baik apa tidak. Nanti itu yang mengajari kau jadi anak nakal. Hati-hati ya, karena kita tidak tahu apa yang dunia sekarang yang sudah maju di handphone sekarang bisa membuat kita lebih pintar, membuat kita lebih baik, kita tidak tahu. Apakah itu bisa membuat kita menjadi anak yang nakal, kita tidak tahu. Maka perlu orang tua kami harus mendampingi anak-anaknya agar apa tadi ya, agar apa yang dikatakan dalam nats ini betul-betul dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Jadi adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari menggunakan perkataan kita untuk membangun, untuk menguatkan, untuk memberikan damai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena itu adalah ciri-ciri anak-anak Tuhan. Karena itu adalah ciri-ciri manusia yang baru. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk segala kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman-Mu yang mengajari kami ya Tuhan, agar menjadi anak-anak yang dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih kami menggunakan perkataan kami yang membangun, yang memberikan sukacita bagi orang yang mendengar, yang menguatkan,
dan juga Tuhan menunjukkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan berkati, maka kami harus membuang segala kepahitan, segala amarah dan lain sebagainya. Tuhan yang membuat pertikaian di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih Tuhan kami di dalam pertemanan kami, di keluarga kami, bahkan dimanapun kami Tuhan berada, agar Tuhan boleh tuntun kami, lindungi kami, ajarkan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami lebih berhati-hati menggunakan mulut kami, agar melalui mulut kami ya Tuhan, kami dapat memuji Engkau, dapat memuliakan Engkau, dapat memberikan perkataan yang membangun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati ya Tuhan firman yang telah kami dengar, biarlah kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga Tuhan berdoa kepada seluruh teman-teman kami yang berulang tahun, berkatilah mereka, berikanlah umur panjang dan kesehatan, berkatilah tumbuh kembangnya ya Tuhan, sehingga mereka menjalani masa anak-anaknya dengan penuh sukacita dan perlindungan yang daripada Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa kepada teman-teman kami apabila ada dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan yang menjagai, memberkati makanan dan obat-obatan, sehingga itu Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kesembuhan yang mereka harapkan. Kami juga Tuhan mendoakan seluruh anak-anak Tuhan di muka bumi ini yang bersama-sama beribadah bersama dengan kami, berkatilah. Demikian juga Tuhan anak-anak yang tidak dapat Tuhan menerima ataupun seperti yang apa yang kami rasakan Tuhan, mereka yang di dalam bencana alam, mereka yang di dalam sakit penyakit, bahkan juga ya Tuhan di dalam hal-hal yang tidak bisa seperti yang apa kami rasakan pada saat ini, berkatilah mereka dan ajarilah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berbagi kasih dan mendoakan teman-teman kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nadia Kornes. Yang temanya kita menjadi manusia yang baru. Apa tugasnya? Sebentar. Kita lihat dulu ya tugas minggu lalu. Apa itu tugasnya kakak? Tugas minggu lalu itu apa ya? Membuat jadwal kakak. Membuat jadwal kegiatan sekolah minggu. Ya, kita lihat lewat video berikut ini.
tadi kata Enang Diakones menjadi manusia baru, kita menjadi ciri anak Tuhan, kita perkataan kita itu harus perkataan yang membangun, tidak suka marah-marah seperti ibu kita, tidak suka membuli teman-teman, membantah teman-teman. Nah, banyak hal yang tidak boleh kita lakukan yang menyakiti teman-teman. Nah, apa kira-kira tugas yang cocok kali ini? Nah, sekarang kita bermain origami. Teng teng. Ini origami membuat mulut. Nah, dengan membuat mulut kita bisa ingat, ada firman Tuhan yang melarang saya untuk marah-marah. Lihat lagi, aduh saya nggak boleh membantah orang tua. Saya tidak boleh menyakiti teman saya melalui kata-kata saya, dan banyak hal ya. Jadi kita membuat origami mulut ya. Nanti kakak kirim video tutorialnya ke WA masing-masing ya, orang 1 sampai 4. Adik-adik buat karyanya dan foto karyanya. Kirim fotonya paling lambat hari Rabu ya kakak ya, 10 malam. Jadi cantik ya dia. Ya, tugasnya minggu ini membuat origami mulut ya. Oke, itu aja kakak ya. Ya. Sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Kita angkat satu pujian. Apa lagunya kakak? Hujan berkat kami yang tercurah. Ya, dari Kidung Jemaat 403 dan dari buku ND 463. Ya. kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Surah
sebagai daripada jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasianialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari lagu Hati-Hati.